Iya. Jadi saya jalan-jalan, akhirnya saya punya nama muncul, ikut ujian. Saya bilang, bagaimana saya, umur saya ini sudah berapa tahun ini? Selamat datang di podcast Radar Selatan. Jadi podcast ini merupakan sarana untuk memperkenalkan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Kabupaten Bulukumba. Dan setelah sekian lama kita tidak tayang, kita kembali lagi tentunya dengan format yang baru. Dan karena hari ini merupakan hari yang sangat spesial karena kita tayang kembali, olehnya kita juga menghadirkan narasumber yang sangat spesial. Telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh inspiratif di Kabupaten Bulukumba yang selama ini dikenal sebagai relawan kemanusiaan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Beliau juga selalu terdepan setiap ada peristiwa-peristiwa seperti bencana, orang hilang, dan lain-lain. Untuk lebih mengenal beliau, langsung saja kita sambut Om Ucu, Muhammad Yusuf, ataukah saya biasa menyapa beliau dengan Om Ucu. Ya. Apa kabar Om Ucu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Selamat datang Om Ucu di kantornya kami di studio podcast Radar Selatan. Ya, terima kasih banyak juga untuk Radar Selatan, dan khususnya ini wilayah di Kabupaten Bulukumba, atas undangannya kepada saya. Ini hanya penginspirasi saja, tapi alhamdulillah terima kasih banyak Radar Selatan undangannya. Ya. Tapi katanya baru-baru juga diangkat Om Ucu jadi P3K paruh waktu ya? Ya, alhamdulillah dari sekian tahun mengabdi di Pemda, kami dapat penghargaan yang mungkin kayaknya susah untuk terlupakan ini. Dari sekian tahun kami mengabdi, akhirnya kami bisa masuk P3K paruh waktu. Berapa tahun gitu? Ya kurang lebih lah. Ya, masih ingat, bukan sekitar kurang lebih 10 tahun kayaknya. 10 tahun, berarti kita pertama kali mengabdi sebagai relawan kemanusiaan di BPBD itu sejak eranya siapa Om Ucu? Jadi kalau bergerak di misi kemanusiaan, saya sebelum terbentuk BPBD Kabupaten Bulukumba itu saya sudah bergerak. Ya, saya pernah mewakafkan diri untuk keluar daerah, di mana-mana ada kejadian bencana, saya biasa ikut sama teman-teman di luar daerah dan sendiri dari Kabupaten Bulukumba. Terbentuk BPBD di Bulukumba, alhamdulillah ditawari pada saat itu Bupati, almarhum Andi Sukrian di Sapewali. Oh, iya. Dan tapi sebelum-sebelumnya memang kita sudah ya, sering memang untuk turun membantu, misalnya taruh ada bencana atau apa. Kita dulu bergerak dia pakai organisasi apa Kika atau kami memang pribadi individu? Jadi sebelum saya bergabung di BPBD, saya memang relawan mandiri. Cuma waktu itu saya tidak menggunakan organisasi karena pernah saya belum terlalu paham tentang namanya organisasi pada saat itu. Harus banyak orang. Nah, saya ini kepingin membantu masyarakat. Apa bisa kita bergerak sendiri? Saya koordinasi dengan teman-teman di luar daerah, luar provinsi. Nggak bisa, ada namanya relawan mandiri Kak. Iya. Jalan Maki, hati tak kasih jalan. Saya jalani terus, akhirnya terbentuk BPBD Kabupaten Bulukumba. Iya. Terjadi bencana di Kabupaten Bulukumba. Di situ saya dilihat oleh almarhum Bupati Andi Sukrian di Sapewali. Dan Iya. dipanggillah saya, ditawari saya, kamu mau kerja begini? Saya siap, tapi disampaikan pada saat itu, mungkin gak apa-apa lah saya. Iya. Cerita lagi, gajinya minim. Saya bilang, maaf Bang, di kemanusiaan bagi saya, gaji soal kedua. Yang pertama, pelayanan kita ke masyarakat. Saat itu kita ditawari, tapi Andi Sukri bilang, tapi gajinya minim. Gajinya minim. Tapi kita tetap menerima bukan karena persoalan gaji. Bukan. Tapi memang karena panggilan kemanusiaan. Iya. Tapi kalau kita misalnya mulai aktif sebagai relawan kemanusiaan itu muncul kita di usia berapa dan kira-kira tahun berapa itu? Kalau saya sudah aktif kurang lebih 30 tahun. Sudah termasuk di BPBD ini. Usia saat itu berapa? Usia saya itu pada saat itu 20 sekian, 28 tahun. Pada saat itu. Jadi saya di daerah orang, tetap bergabung dengan di misi-misi kemanusiaan. Di daerah mana biasanya? Jadi kebetulan saya ada beberapa daerah saya pindah-pindah waktu masih muda, masih anak muda pindah daerah. Akhirnya di situ terbentuk juga kemanusiaan karena saya juga pernah sengsara di kampung orang, pernah ditolong sama orang, itulah yang saya pakai kembali untuk mau menolong orang. Itu triggernya Om. Jadi karena kita sempat
terkena musibah mungkin. Iya, musibah. Terus kita dibantu sama orang dan itulah yang picu kita untuk memiliki jiwa Ya. untuk membantu orang lain juga. Orang lain. Kalau saat itu, kalau bisa kita sedikit cerita apa kejadiannya sampai kita merasa terkena musibah atau apa kejadian apa saat itu? Sebenarnya ini prinsip kerja saya, masalah saya, hidup saya, cukup saya yang tahu. Masalah orang, Iya. penderitaan orang harus saya tahu supaya saya bisa bantu, tapi awal boleh buat. Nah ini undangannya Radar, terpaksa cerita lama dimunculkan. Waktu itu saya di daerah Kalimantan. Saya ini tidak ada tujuan ke sana. Siapa mau saya datangi, saya cuma jalan aja. Tidak dapat kerja, uang di kantong sisa 10.000. Malu mana mudah maunya Tapi kita memang asli Bulukumba juga. asli Bulukumba. Merantau ke Keluar Kalimantan. ke daerah. Akhirnya uang habis, bingung. Gimana caranya? Keliling cari pekerjaan-pekerjaan. Ada yang kasih per hari, kadang-kadang juga tidak ada pekerjaan. Suatu waktu agak tidak enak badan, sakit. Tinggal di rumah. Demam, dibantu sama tetangga. Saya sempat bilang, saya ini akan mati di kampung orang. Tidak ada saya punya keluarga. Keluarga saya di kampung semua ada di Bulukumba. Iya. Tapi alhamdulillah ada tetangga berbaik hati menolong saya. Nah, di saat itulah saya mengatakan, insya Allah kalau saya umur panjang, saya akan kembali ke daerahku, menolong orang-orang di kampungku. Walaupun, minta maaf, agak menetes sedikit, ingat. Masih banyak sebenarnya, tapi cukup yang inilah. Saya akan menolong warga di kampungku, walaupun saya tidak bisa membantu dengan berupa apa, saya mampu membantu dengan tenaga. Dan akhirnya, alhamdulillah saya kembali ke Bulukumba, saya bergerak di kemanusiaan, jalan-jalan dengan mandiri. Terjadi suatu bencana di Bulukumba, banjir bandang di eranya almarhum itu. Disitulah saya ditemukan, dipanggil. Dan alhamdulillah saya siap masuk, walaupun gajinya, dibilang kalau menurut orang pencari gaji minim. Bagi saya, gaji soal kedua. Yang saya pikir bagaimana cara saya membantu masyarakat Bulukumba. Jangan sampai di tengah-tengah mereka ada saudara saya, ada keluarga saya. Akhirnya saya pikirkan, kalau saya tidak bergerak, siapa yang mau bantu mereka? Tidak mungkin dari kabupaten lain, provinsi lain yang tolong mereka. Oh, jadi saat pertama kali kita bergerak untuk pertolongan korban bencana itu di kejadian banjir bandang Bulukumba yang awalnya itu. Yang 2006 itu. 2006 itu 2006. Oh, gue masih kecil sekali. 2006. Jadi kita di situ mulai untuk berkarir di kampung halaman sendiri. Iya, di situ saya mulai. Iya. Akhirnya ditawari masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, saya jalan-jalan lah mungkin 1 minggu pas saya pelajari di kantor. Iya. Sebelum saya iakan, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini kantor kemanusiaan ini. Oke lah. Saya kembali temui itu waktu karena dikasih fasilitas bisa ketemu dengan Pak Bupati. Puang saya ada bisa kayaknya. Kau mau? Ya, mau kan, cuma ingatnya gajinya itu di sana agak minim, kantor baru. Sudah tidak ada masalah Puang. Yang jelas satu, jangan saya dilarang untuk berperan di kemanusiaan. Karena memang keinginan hati saya selalu mau membantu orang, walaupun mungkin taraf hidup saya masih lebih di bawah daripada mereka. Tapi keinginan jiwa saya harus di atas mereka. Jiwa untuk menolong sesama harus lebih tinggi saya. Walaupun kehidupan saya di bawah mereka. Langsung ketawa itu ke Pak Bupati. Wah, semangat kau Dina. Kau masuk nih, dihubungi lah, akhirnya dipanggil. Bawa berkas ke sana, alhamdulillah berjalan. Sambil saya ikuti terus sampai di tahun 2025 kemarin, saya juga merinding sebenarnya. Saya tidak nyangka, karena saya memang tidak pernah memburu yang namanya saya mau jadi PNS, mau lolos ini, enggak. Saya terus bekerja. Tetap terus bekerja dan tidak pernah mengharap imbalan apa-apa. Tetap saja bekerja, saya tidak pernah masalah gajinya sudah cuek saja. Tuhan Maha Adil. Jadi saya jalan-jalan akhirnya saya punya nama muncul ikut ujian. Saya bilang bagaimana umur saya ini sudah berapa tahun ini? Oh, tapi di ujian juga ya? Ikut ujian. Yang di sini yang paling seru Pak, karena saya suruh ikut ujian. Saya ini kan tidak tahu Pak, yang namanya baru pakai komputer. Pakai apa namanya? Laptop itu. Laptop ya. Tidak tahu.
Yang saya tahu itu cuma satu itu di laptop itu saya pencet ini yang tulisan Dell itu Pak. Itu yang saya tahu itu. Selebihnya saya tahu. Kita tidak tahu fungsinya itu apa Dell. Itu yang saya tahu saya itu kalau Dell hilang semua. Karena pernah punya teman, saya tidak sengaja tekan. Dia bilang ini orang tua satu ini nakal. Kenapa tuh ini sama kenapa? Hilang. Kalau ini bos, ini Dell ini delete, hapus. Akhirnya di situ saya jadi pengalaman. Saya bilang maklumi dong. Kita ini. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian itu pakai laptop? Sempat. Saya juga berterima kasih untuk tim penguji ini, pengawas. Sempat menyampaikan. Tabe yang kita tersinggung ya. Bagi peserta yang tidak tahu pakai apa namanya ini, digoyang-goyang itu apa? Pakai mouse. Mouse itu, angkat tangan. Jadi saya terpaksa angkat tangannya. Saya lebih terus terang. Saya prinsip saya lebih terbuka. Tapi banyak dia nggak angkat tangan atau kita sendiri? Awalnya saya sendiri. Jadi bertanya kembali nih. Yang lain pintar. Tapi saya senang Bapak ini karena dia terbuka. Betul. Kayaknya di belakang saya juga Pak. Ini saya banyak suka lihat kiri kanan. Wih, saya ada 20 ini kayaknya tidak sama jika bukan sendiri. Akhirnya dijawab. Saya tidak mengerti lagi bagaimana caranya ini dikasih pindah nih kalau mau pilih A benar yang mana di tim D yang mana. Sempat. Jadi berjalan ujian, alhamdulillah dapat nilai, lupa nilainya berapa. Saya bilang kalau saya lulus, alhamdulillah. Kalau tidak lulus, no problem, tidak ada masalah kalau bagi saya. Soalnya karena saya sudah bukan pasrah. Saya memang cita-cita saya mau terjun terus di dunia kemanusiaan. Walaupun nanti masa umur saya mengabdi di Pemda sudah habis, insya Allah umur panjang. Insya Allah saya masih tetap nanti berkomunikasi dengan Pemda untuk bisa membantu saya juga karena sudah nanti mandiri nih. Berkomunikasi dengan Pemda bagaimana bisa mereka bantu saya untuk jalan membantu pemerintah melayani masyarakat. Tapi saat ini Om Ucup kita P3K paruh waktu atau sudah penuh? Kalau saya saat ini paruh waktu. Paruh waktu. Berarti kalau misalnya dihitung mulai dari hari ini berapa lama Mami ini pengabdian tak? Insya Allah, alhamdulillah. Kayaknya masih lama ya? Masih lama. Kalau menurut saya masih lama. Iya. Masih ada waktu 8 tahun. 8 tahun ini susah. Berarti kita masih muda juga. Umur saya. Jangan kaget Pak, umur saya sudah tua, 50 tahun Pak. 50 tahun, iya. 58, kalau besok menteri merubah lagi aturan naik jadi 60 Pak, bertambah lagi pekerjaan saya. Masih muda itu, kalau 50 tahun. 50 tahun itu masih muda. Nah, sedangkan di kantor saya Pak, saya yang tertua. Kita yang paling tua, kita yang paling senior juga. Saya yang paling senior di situ, paling tertua di situ. Saya ketawa ini teman-teman, tapi ya namanya di kemanusiaan, kita tidak mengatakan kita ini yang tua, kita ini yang senior, tidak boleh. Kalau prinsip kerja, kita sama-sama jalan membantu masyarakat, khususnya di wilayah kita. Tapi ada tidak masuk ke perasaan kah atau semangat yang berubah ketika misalnya kita ini sudah diangkat jadi P3K paruh waktu, kita merasa semakin semangat bekerja, ataukah memang karena awalnya kita niatnya untuk mengabdi biasa-biasa saja? Ya, kalau soal itu saya biasa-biasa saja karena sering juga saya dengar di media sosial. Aduh, katanya P3K paruh waktu begini. Iya, betul. Kalau saya pribadi, maaf, kita tidak sejalan. Karena tujuan yang ada di hati saya bukan pencari uang. Tidak ada orang di muka bumi tidak suka uang. Ya, jangan sampai orang salah paham di soal masalah uang. Saya juga suka uang. Uang lebih saya suka juga. Lebih banyak lebih senang. Iya, betul. Tapi apalah artinya kalau saya kumpul uang itu banyak-banyak dan saya tidak bisa gunakan. Jadi biar uangku sedikit, kalau ini bisa saya fungsikan. Karena prinsip kerja saya, yang kita pernah menunggu Bapak kaya baru Bapak mau bersedekah. Sedikit saja kita bersedekah, insya Allah menolong orang kelaparan. Itu manfaatnya insya Allah. Dan kalau tidak bisa bersedekah pakai uang, bisa pakai tenaga. Iya. Masih banyak mungkin warga yang kepingin bersedekah tidak mau terorbit. Nanti kita bantu mereka. Mereka menyalurkan ke kita. Bantu. Tapi kan saya sering Pak Om Ucup, ada sedikit rezeki di rumah ini. Jemput siapa bisa dikasih. Oh ada di sana masyarakat ini. Saya jemput tapi ada bantuan. Saya cuma perantara ini. Tidak ada bedanya dengan kurir. Kalau kurir kan dibayar. Kalau saya enggak. Saya antar tabe. Ini ada bantuannya dari mana? Kita tidak sekedar apa lagi namanya, kan biasanya kalau relawan bencana dia hanya membantu taruhlah mendirikan tenda untuk korban bencana, mencari korban hilang, tapi kita lebih daripada itu. Kita juga carikan orang bantuan di sama sekarang beroperasi kembali pelayanan jenazah yang istilahnya kalau memang dibawa taraf hidup mereka susah. Saya sudah siapkan juga kebetulan ada salah satu organisasi yang percayakan ke saya armadanya. Jadi mobil jenazah gratis. Jadi mobil ini mobil rescue. Jadi mobil rescue ini saya nanti gunakan apa aja, kejadian-kejadian apa saja.
terjadi di wilayah saya dan memang pemerintah menginginkan juga mewakili atas nama Bulukumba untuk keluar daerah, saya siap dikirim keluar kemanapun. Sebenarnya dari kemarin-kemarin Pak, saya ini menunggu perintah sebenarnya. Mau dikirim ke Aceh, Sumatera. Saya kepingin sekali menginjakkan kaki yang kedua kalinya di Sumatera saya, karena saya juga minta maaf Pak, 47 hari waktu tsunami sempat bergabung di sana, cuma saya tidak ada yang bisa saya perlihatkan karena saya saat itu belum ada namanya HP. Nah, saya nanti setelah berkeluarga baru punya HP. Jadi tidak ada kenangan, tidak bisa ada bukti. Tapi kita sempat ikut-ikutan ke sana sama teman-teman relawan di Makassar sana. Banyak kenalan relawan. Bang, mau nggak jalan-jalan belajar? Saya bilang, nggak ada uang bayar tiket. Enggak, ada salah satu institusi yang kasih gratis kita. Bilang apa? Bilang nanti. Wah, alhamdulillah kasih naik Hercules, kapal tentara. Alhamdulillah saya berterima kasih untuk TNI. Kita gunakan ke sana, kirim ke sana. Saya lupa 2000 berapa itu. Kan bencana itu 2004 kayaknya. 2004. Kalau ini selisihnya kejadian kemarin, dia selisih satu tanggal 26, ada tanggal 6, ada tanggal 26, bulan 12. Wih, berarti bulannya yang sama. Kita masih saya langsung begitu saya lihat di media maya itu, tanggal 6. 26 tsunami. Nah, 10 hari setelah itu, saya terbang bersama teman-teman diajak ke sana. Disitulah saya pertama melihat yang namanya jenazah yang tidak seperti biasanya yang saya lihat kalau orang-orang meninggal dikuburkan. Pada umumnya disitulah. Itu pun rahasia bagi saya dan cukup yang tersimpan dalam saya. Itu ilmu yang saya dapat, saya gunakan di Bulukumba manakala ada kejadian bencana, ada temuan-temuan jenazah dari sudah sekian hari di laut maupun di darat, biasa dipanggil pihak kepolisian atau memang kita beroperasi pencarian dan pertolongan, sering menemukan begini. Nah, itulah yang saya gunakan, ilmu itulah, pengalaman itu akhirnya saya sudah terbiasa. Iya, kan memang kita dikenal di Bulukumba itu, kalau taruhlah misalnya ada orang hilang ada misalnya kuburan yang mau diautopsi kembali jenazahnya, kita selalu yang paling terdepan turun muncul. Maksudku bagaimana kita bisa membangkitkan itu keberanian yang jadi yang saya pakai kalau bukan saya siapa lagi? Jadi kalau masalah yang lainnya kayaknya jadi cuma biasa dari pihak kepolisian biasa. Pak Yusuf minta tolong, ini ada otopsi dari Polda, mau bantu dulu penggalian. Saya bilang yang penting ada gali awal. Karena untuk gali awal kan masih aman. Betul. Nanti sudah mendekati kayak sudah dikubur di papannya itu, nah, baru saya terlibat. Bagaimana sudah dekat? Bilang dekat sekali, sudah ada rasa. Menurut mereka ada rasa. Karena saya pernah ditegur sama teman. Rasa ini aromanya. Karena ada memang SOP-nya kita bekerja harus gunakan handscoon yang kaos tangan, harus gunakan masker. Saya uniknya saya di sini ini satu, sering bertengkar sama senior. Kenapa? Karena saya tidak tahu pakai masker. Karena saya prinsipku kalau kau suruh saya pakai masker, kau suruh saya berhenti bekerja. Karena kapan saya pakai masker, tidak bisa bernapas saya. Bingung saya. Tapi kalau saya lepas masker, alhamdulillah, mungkin itu Tuhan yang kasih ke saya. Tidak ada bau bagi saya. Jadi istilahnya mau 1 bulan dia mau berapa lama, sampai bahasa kasarnya sampai ada belatung. Saya masih santai-santai saja di lubang itu, intip turun. Kalau bagaimana Pak, sudah biasa? Bilang bisa kita sentuh Pak. Kalau dikasih izin dari Bapak untuk menyentuh, saya sentuh. Karena ini bukan ranah saya. Saya bantu angkat naik, diangkat naik. Nah, jadi alhamdulillah kalau masalah sering banyak yang tegur kenapa tidak pakai masker Pak. Yang mungkin kalau ada penyakit itu sudah risiko saya pribadi dan jangan ada yang ikuti saya. Karena memang saya tidak mampu kasih yang bernapas kalau saya menggunakan masker. Jadi kemarin tahun berapa? 2019 ya? Yang COVID COVID kan kita juga sempat memandikan beberapa korban COVID. Iya, alhamdulillah kemarin juga saya dipercayakan almarhum masih Pak Andi Sukrian sampai Wali Bupati. Saya ditarik di situ di poskonya Public Safety Center PSC. Karena ada tim terpadu yang kemarin. Tim terpadu, saya dilibatkan di situ di dalamnya untuk jadi tenaga juga di COVID-19. Jadi saya keliling di Bulukumba, memantau, tugas saya itu memantau dan melakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa tempat. Akhirnya di situ juga, alhamdulillah saya juga ada rezeki dan bantuan dari teman-teman di luar. Saya membeli cairan disinfektan, saya melakukan penyemprotan gratis ke tempat-tempat umum, utamanya musola dan masjid secara gratis. Jadi teman-teman bantu dana. Kebetulan salah satu
pengembang kemanusiaan juga untuk kepelayanan masyarakat ini apa? Basnas juga. Iya. Saya jalan sama-sama juga, sering sama-sama Pak siapa lagi nih? Pak Ustaz Yusuf Sandi, jalan sama-sama, mereka siapkan disinfektan, kami yang bekerja di lapangan, saya ajaklah mereka, teman-teman di Basnas, Iya. bersatu, ayo kita bersatu, kita layani Bulukumba, semprot Iya. semua wilayah, semoga masyarakat Bulukumba terbebas dari COVID. Saya berjuang terus itu, saya nggak mau sekali ada masyarakat Bulukumba yang terpapar COVID atau separah itu. Ya akhirnya sempat juga yang mereka yang Iya. tidak menghiraukan, akhirnya edaran pemerintah yang terpapar, akhirnya mati. Jadi sampai saya itu mulai dari mereka sakit saya jemput di rumahnya, mereka dikirim ke Makassar di karantina, saya yang bawa karena kalau tidak terlibat. Iya. Astagfirullah, yang terakhirnya kalau mereka meninggal, saya ini terlibat di penguburan. Iya. Oh. Wah, disinilah serunya saya Tapi ini. untuk penanganan mayatnya taruhlah dimandikan apa begitu. Kalau biasa diobatkan. dimandikan saya cuma sekali. Awal terjadi di Bulukumba di Rumah Sakit Umum itu karena awal namanya ada Iya. tamu pasien COVID meninggal. Iya, betul. Tidak ada yang memandikan. Iya, tidak ada. Di sinilah tertutup hati saya juga. Kenapa? Bagaimana ini? Kalau kita tidak ada yang memandikan, kasihan ya. Kita ini manusia. Iya. Katakanlah kita Muslim. Wah, harus dimandikan. Terpaksa saya bilang segala sesuatunya Tuhan yang tahu. Ayo Ustaz, kita sama-sama. Meskipun walaupun kita yakin bahwa memang itu COVID berbahaya, tapi Iya. kita berani menanggung risiko untuk kemanusiaan. Iya. Betul. Jadi akhirnya Ustaz dia gimana? Saya bilang Tuhan Ustaz yang tahu. Iya. Jalanlah kita berjalan. Alhamdulillah kita bisa bantu masyarakat Bulukumba, kasih pemahaman, jangan makin ribut. Karena tetap itu keluarga tak dikafani secara terhormat, bukan mereka di bagaimana tetap karena saya sendiri yang melihat. Ya, jalan lagi Bulukumba itu dorongan bupati juga, kami tambah semangat. Ya. Dipantau-pantau dan dibantu juga dari pihak kepolisian dan TNI di sini, bantu terus. Kami melakukan patroli, menyelamatkan masyarakat, bawa ke karantina. Alhamdulillah, akhirnya tertolonglah masyarakat. Di situ yang saya satu kebanggaan. Itu pun juga saya tidak pernah merasa harus ada uang atau enggak. Yang jelas saya satu bisa bantu masyarakat. Gitu. Iya. Dan bukan cuma korban-korban itu, korban-korban hilang juga kemarin asal ada misalnya kayak ataukah penemuan mayat atau apa. Iya. Pemucu ini selalu paling terdepan, bahkan seperti yang kita bilang di teman-teman kepolisian sendiri juga kadang minta bantuan Pemucu ya untuk itu. Tapi kalau bagaimana kita Pemucu membagi waktu ini kan hampir setiap saat ada kejadian. Kalau tidak ada lagi soal korban meninggal, ada lagi bencana atau apa, ada kejadian kebakaran dan lain-lain, kita juga termasuk aktif. Bagaimana kita membagi waktu dengan keluarga atau Mucu? Jadi tentu ada juga pasti keluarga di rumah yang menunggu, dan bagaimana kita menjelaskan ke keluarga tak bahwa apalagi pekerjaan ini berisiko begitu ya. Bagaimana kita menjelaskan ke keluarga tak biar kita diridhoi. Iya, dia apalagi diizinkan lah, diizinkan. Alhamdulillah. Jadi sudah berkeluarga dan ada anak 2. Alhamdulillah, semenjak saya bergerak di kemanusiaan dan saya ketemu dengan istri saya, Iya. dia sudah tahu saya. Dan saya sudah jelaskan watak saya bagaimana. Jadi istri saya sudah tahu itu. Kalau saya pulang ke rumah tengah malam dan saya tidak banyak cerita, diam saja masuk, langsung tiba-tiba mandi, dia sudah tahu, dia tidak akan bertanya. Sudah dia baca dalam pemikirannya, wah ada lagi kapan ini, orang meninggal sudah dia tolong. Dia sudah tahu karena sudah saya sampaikan. Kau jangan pernah bertanya kalau saya tiba-tiba begini. Yang jelas kau tidak usah tanya. Insyaallah saya tidak bakalan kerja yang lain-lain. Kalau saya kerja yang lain pasti akan terungkap dengan sendirinya. Jadi sudah saya berjalan di kemanusiaan. Dan semoga kedepannya kalau kita umpamanya kena susah tidak mau tolong kita. Akhirnya mereka mengerti. Dan mereka pun jadi makanya dalam satu kali 24 jam saya ini suami paling beruntung ya. Satu kali 24 jam tidak pulang ke rumah, tidak pernah menelpon ke rumah, tidak pernah dicari. Tapi mereka tahu bahwa saya kalau paling di luar itu paling di warkop atau kerja kemanusiaan. Itu saja. Iya. Kalau kita sendiri menilai bagaimana kerja-kerja kemanusiaan di Kabupaten Bulukumba. Saya yakin selain Om Bucu ini kan banyak tentunya teman-teman di luar juga yang bergerak di bidang yang sama. Bagaimana kita melihat itu kerja-kerja kemanusiaan yang ada di Bulukumba, Bucu? Jadi alhamdulillah saya juga merasa bersyukur karena di Bulukumba ini sudah banyak relawan.
Sudah banyak relawan yang mau membantu sesama, walaupun kondisinya kita ini berbeda agama, tetap saling membantu. Kita lihat manusianya. Kemanusiaan itu manusianya kita lihat, bukan agamanya. Jadi beberapa teman-teman itu, beberapa juga organisasi relawan mandiri yang biasa menangani ODGJ, biasa menangani orang-orang tidak mampu yang dirawat inap di rumah sakit. Ini sama-sama bersyukur ada yang siap. Nah ini susah ini, cari orang ini nih, ngurusin kayak orang ODGJ itu susah. Iya, karena saya sendiri ini pernah mengalami. Dan trauma saya. Ditemukan ODGJ di jalan mengamuk. Ya, saya pemikiran saya kan mau menolong, membantu ini ODGJ untuk bisa dibawa ke rumah sakit, difasilitasi untuk berobat. Saya kena apa namanya? Kena pukulnya ya. Kena pukulan sini. Wah, gelap penglihatan saya. Tapi emosi juga atau tapi tidak? sempat ya, yang namanya manusia sempat naik respect. Wah, saya pikir orang gila. Saya lawan, saya juga gila. Kalau bukan orang sadar bantuin orang gila, dia tidak akan bisa sadar. Tapi dengan percaya diri, tetap ajak komunikasi. Akhirnya dia daun-daun. Mau dibawa ke rumah sakit bersama teman-teman relawan itu. Jadi saya itu berterima kasih teman-teman relawan yang ada sudah banyak di Bulukumba. Jadi jangan pikirkan soal kantong tak. Kalau di kemanusiaan, insya Allah. Kalau di dunia kita tidak bisa dapat, insya Allah jangan sampai kita yang terkaya di akhirat. Wah, betul sekali. Ini persoalan akhirat memang ini Om. Jadi, tapi saya itu bergerak di kemanusiaan, tidak pernah mengatakan ini untuk amal, enggak. Saya cuma terus terang bergerak saja, terus bergerak. Jadi saya di samping saya bawa nama kantor saya, di samping juga saya bawa nama pribadi saya sebagai relawan mandiri. Karena pada saat saya piket di kantor itu, tetap waspada 1x24 jam, walaupun tidak ada himbauan dari atas, tetap melakukan pengawasan dan pemantauan di wilayah sekitar dalam kota. Berarti selain turun saat bencana, kita juga selalu stay untuk mencegah. Jadi kan belakangan ini sudah masuk musim-musim penghujan, apalagi kan kalau di Desember di Bulukumba itu dia biasanya ada cuaca ekstrim. Bagaimana persiapannya untuk menghadapi itu? Kalau di kantor kami di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba ini, persiapan kami 1x24 jam ada pergantian piket, dan tetap setiap kita piket ada hujan tidak ada hujan, kita melakukan pemantauan khususnya untuk drainase. Jadi manakala hujan turun, kita cepat turun lagi memantau mana daerah-daerah yang rawan bisa terjadi luapan dan membuat genangan. Nah, kita antisipasi. Kalau memang kita kekurangan tenaga, kita lapor pimpinan, minta tambahan pasukan dari OPD-OPD terkait untuk cepat menangani ini agar tidak terjadi luapan. Tapi kan kemarin sempat kulihat kita pergi menyusur sungai itu di hulu, di Cindang, di mana kalau tidak salah. Alhamdulillah kemarin kami dipercayakan pimpinan atas perintah Bupati juga, sepengetahuan Bupati, 2 sungai. Jadi hulu sungai Bawakaraeng dan hulu sungai Lompo Batang. Karena kita ini Bulukumba 2 sungai nih. 2 sungai yang 2 hulu sungai yang besar. Jadi satu di ini yang sebelah sana Bawakaraeng, sebelah sininya Lompo Batang. Itu yang kita sudah susur untuk mengetahui apakah bila mana terjadi hujan deras di wilayah hulu, apakah air ini sempat tertahan atau plong masuk ke kota. Nah itu yang kita tahu, dan kita juga pantau kemarin soal terjadinya apakah ada penebangan atau tambang-tambang. Alhamdulillah berjalan lancar, aman, kita temukan darat. Ini memang yang kita khawatirkan kemarin itu banyak pohon-pohon tumbang dengan sendirinya akibat kerusakan air. Nah, itu yang kita bersihkan, rapikan supaya dia tidak hanyut lagi nanti kalau datang banjir, tidak hanyut menuju ke kota, karena itu yang sisa di muara. Kalau begitu mereka pohon-pohon tumbang ini hanyut, kasihan penduduk yang dekat muara. Jadi setelah kita cek ternyata memang tidak ada alhamdulillah aman. Sungai kita itu dua-duanya alhamdulillah aman sampai saat ini. Dan semoga seterusnya. Semoga. Jadi karena kan di bencana di Sumatera itu tidak terlepas karena daerah hulu yang memang rusak sehingga tidak mampu lagi menampung derasnya air begitu ya. Dan mudahan di Bulukumba tidak terjadi seperti itu, karena memang secara topografi mungkin hampir sama, ada juga gunung besar 2 dan hilirnya itu rata-rata di kota. Kuncinya itu kan satu Pak, sebenarnya kalau kita berbicara dunia tidak mungkin akan ada bencana. Betul. Jaga alam tak, alam jaga kita. Tapi kalau tidak mau kita percaya, hancur-hancur kami alam tak. Alam akan murka ke kita,
dia akan perlihatkan bahwa saya ini alam yang mengamuk. Itu yang harus dicatat itu pemirsa. Iya. Jaga alam tak, dan alam akan Alam menjaga jaga kita. Iya. Insya Allah. Betul. Iya. Ya, semoga daerah-daerah orang saja. Kalau untuk di Bulukumba saya minta sama masyarakat tabi. Kalau mau menebang kita pergi menanam juga. Jangan biarkan hutan tak gundul. Karena kapan gundul longsor, itu sudah menjadi sebentar ke depannya malah bahaya untuk kita. Ya tetap sayangi hutan tak, tanam yang seenaknya saja, menebang tidak mau mengganti. Jadi kalau kita jaga alam, insya Allah alam akan jaga kita. Kalau bagaimana menurut kepeduliannya orang Bulukumba Om Ucu di khususnya ini di wilayah-wilayah sekitar kota lah, karena kan ini tidak ada habisnya gini kita turun gorong-gorong ambil sampah. Bagaimana menurut kepeduliannya orang Bulukumba terhadap lingkungan? Alhamdulillah untuk terkait masalah sampah ya. Iya, alhamdulillah kan OPD terkait rutin juga melakukan pembersihan. Jadi sudah alhamdulillah belakangan ini berkat edukasi teman-teman dari Dinas Kebersihan itu ke masyarakat untuk menghimbau dan menyiapkan tempat sampah di mana-mana, mengajak. Memang masih ada sih warga yang enggan membawa ke tempat pembuangan sampah yang sudah disiapkan, dia buang sembarangan saja. Tapi secara pelan-pelan kita juga edukasi mereka, edukasi. Akhirnya jadi beberapa hari yang lalu, kurang lebih 10 hari yang lalu sebelum saya dilantik, sempat juga jalan-jalan pantau yang dulunya biasanya itu apa namanya itu yang tempat-tempat nasi itu kotak nasi, air gelas ini penuh. Ini alhamdulillah saya pantau sudah bersih. Jadi saya bilang, alhamdulillah masyarakat sudah itu sudah itu dipertahankan. Mudah-mudahan dipertahankan lagi. Kalau bisa carilah tempat sampah yang terdekat tuh, tumpuk di situ. Karena kan ini persoalan lingkungan di hadapan mata tak sendiri, ini menyaksikan di luar sana begitu bagaimana bencana itu terjadi, tidak terlepas dari ulah manusia yang tidak peduli dengan alam Om Ucu. Iya. Terakhir mungkin Om Ucu, apa pesan-pesan terhadap sahabat-sahabat Radar Selatan biar bisa juga tertrigger ataukah bisa menjadi seorang yang betul-betul peduli terhadap kemanusiaan, betul-betul peduli terhadap lingkungannya. Jadi kalau bukan hanya ini untuk Radar Selatan, mungkin seluruh masyarakat Bulukumba, kalau kita tidak mampu berbuat, kita carilah yang bisa berbuat, bisa kita menitip. Dan saya juga untuk Radar Selatan terima kasih banyak karena dari berkat postingannya banyak, biasa tidak ada laporan, tapi ada postingan yang saya dapat. Oh ada ini. Nah, biasa saya sengaja turun mengecek. Oh memang betul ada begini. Saya laporkan ke pimpinan saya, Pak ada begini saya temukan di media radar. Perlu mungkin dipantau-pantau, dikaji bagaimana. Ini tidak ada warga yang menelpon ini. Tapi mungkin dari teman-teman media menemukan ini, kita coba-coba turun. Jadi jangan menunggu, karena relawan itu tidak seberapa daripada jumlah penduduk. Jadi dari sekian ribu yang mau ditolong, relawannya cuma sekian puluh. Betul. Jadi tangan cuma 2, jadi istilahnya bantu kami, meringankan beban kami untuk melakukan pergerakan kemanusiaan. Kalau mau membantu, jangan tunggu apa-apa. Bantu saja dulu. Tidak usah sama halnya, ini ada sedikit ini. Kalau ada kebakaran ini saya lihat. Kebakaran. Paling seru ini kalau ambil HP. Ini yang paling seru ini. Saya ketawa. Wah, kebakaran, mana pemadam? Petugas pemadam itu tidak ada main HP. Petugas pemadam itu duduk siaga di kantornya, menunggu telepon masuk. Itu kan saya sudah sebar juga di FB saya. Kalau FB saya Muhammad Yusuf Tayo. Alhamdulillah asli. Cuma Tayo itu gelar dari salah seseorang. Saya pasang. Itu sering saya posting nomor telepon pemadam. Jadi telepon jangan teriak-teriak di HP tak. Ujung-ujungnya terakhir apa dia bilang? Saya juga biasa juga tidak enak, tapi namanya orang kemanusiaan sabar. Ini pemadam terlambat. Bukan mereka terlambat. Anda taunya live saja, tidak menelpon pemadam. Nah, pemadam itu sudah kiri kanan itu membagi nomornya. Setiap hari Jumat diumumkan di masjid. Cuma Anda tidak mau catat nomor telepon pemadam. Sekarang ini pemerintah meluncurkan lagi nomor telepon baru 112. 112. Iya. Untuk itu ada sudah masuk semua situ. Kebakaran apa semua pelaporan apa saya sudah ada masuk. Sudah diluncurkan itu, mudah-mudahan sudah difungsikan. Untuk pelaporan, tapi saya tetap juga nomor HP pribadi saya tetap saya gunakan untuk kemanusiaan. Telepon ngaduan, yang bisa saya kerja saya akan kerja. Kalau tidak bisa saya kerja, saya cari siapa yang berwenang di pekerjaan ini, saya lempar ke sana. Jadi memang begitu teman-teman. Jadi Om Ucu ini sangat dekat dengan
juga dekat dengan teman-teman wartawan, teman-teman jurnalis yang ada di Bulukumba. Ya misalnya ada kejadian, Om Mucu ini selalu dihubungi begitu, selalu kalau saya secara pribadi juga yang reportase di lapangan, ada kejadian yang berhubungan dengan bencana, ada ya kejadian yang berhubungan dengan orang hilang, ada kejadian-kejadian apapun itu, yang paling pertama saya hubungi itu Om Mucu. Om Mucu, benarkah ini tidak? Karena saya yakin Om Mucu selalu ada di lapangan begitu. Jadi itulah tadi teman-teman kisah sepenggal kisah dari sekian banyak pengalaman tentunya yang dimiliki Om Mucu, tapi itu hanya sepenggal kisah yang sempat dipaparkan dan disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Om Mucu ini bisa menginspirasi kita, bisa menggerakkan hati kita untuk turut menjadi relawan kemanusiaan, karena menurut saya ya namanya manusia memang kita harus saling berelasi satu sama lain, membangun hubungan baik, saling membantu satu sama lain. Dan apa yang diceritakan tadi Om Mucu itu tentunya harapannya bisa menjadi inspirasi, bisa menginspirasi kita semua. Jadi itulah tadi cerita inspirasi dari Om Mucu. Sampai jumpa di podcast Radar Selatan berikutnya. Terima kasih Om Mucu. Mantap, sehat selalu Om Mucu.